Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan kemurahan Tuhan sehingga kami pada pagi hari ini bisa kembali belajar Tuhan. Biarlah Engkau berkati kami di tempat ini dan Engkau berkati Pak Fendi yang akan mengajar kami, biarlah apa yang beliau sampaikan bisa kami simak dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami membuka pelajaran kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Pak Fendi. Ya, Terima kasih. Hari ini setelah Pastor Fendi, ini Brother Everett lagi berhalangan karena harus bertugas dan melayani di Nabire, Irian Jaya. Ya, ya saudara-saudara, apa kabar? Selamat pagi. Tuhan baik Pak. Ya, kalau boleh saya kasih pesan ya. Betul-betul ini golden emas ya, emas. Pesan golden advice. Di Amerika ini yang meninggal itu 530 ribuan. Dan saya dan Pastor David itu sudah 1 tahun hidup di tengah-tengah penyakit. Satu ya karena Tuhan. Oleh karena Tuhan, saya harus jaga protokol kerat. Kemarin saya mandi 2 kali. Untuk apa? Menurut saya setelah 1 tahun ya, saya tidak ketularan itu karena mandi. Saya keluar, pulang, nggak lapar, saya nggak boleh itu makan dulu. Saya harus mandi. Nah, kayak gini-gini, dengarkan. Badan saya sudah menang. Tadinya males. Tapi karena ini new normal, kalau saya langgar, meskipun saya di dalam Tuhan, saya bisa mati, Pak. Dan teman-teman saya sepelayanan di Bandung, itu kira-kira yang meninggal 20-an loh. Dan itu mereka orang-orang yang luar biasa. Cuma sekali lagi penjagaan itu tiap-tiap orang itu dari kesadaran. Nah, saudara ini masih muda. Biasanya kalau dengar nasihat itu ya tidak terlalu serius. Cuma ini agak beda ya, Pak. Sekarang ini hari ini terjadi Presiden Tanzania di mana brother and sister, saudara seiman kita dari gereja itu sudah connect sama orang-orang di Tanzania. Hari ini Presiden Tanzania meninggal loh karena COVID. Nah, saya mau supaya kita hari ini juga bisa belajar ya. Saya dalam doa-doa tertentu ini, saya nggak pernah khotbahi, cuma saya terbeban ini. Keutuhan hidup saudara dan saya. Karena nggak tahu Pak David realize apa enggak ya. 2 hari yang lalu gereja kita yang di Seattle itu di hate crime. Iya betul. Nah, dengarkan saudaraku. Ya, bukan cuma di Singkawang kamu dikucilkan, tapi kita di Amerika gara-gara COVID ini dari Cina. Padahal kita bukan dari Cina, Pak. Kita dari Indonesia. Tapi tampangnya sama ya. Di mata orang Amerika, di mata orang kulit putih, di mana saya dulu pernah kerja, semuanya orang hitam, and then mereka ngomong pakai bahasa mereka, looks to me they are the same. Kelihatannya di mataku mereka sama. Ya, 2 hari yang lalu gereja kita itu di Seattle
betul-betul diorat-arit, ditulisi Cina, pulang. And then ya itu dikasih jerami-jerami, dibilang you will pay, kamu akan bayar semuanya. Karena apa? Karena ya COVID ini dulu presidennya yang ngomong kan dari Cina gitu. Ya. Dan hari kemarin 8 wanita ditembak di Atlanta, tahu ya Pak David? Nggak tahu. Oh, saya enggak dengar yang di Atlanta. Cuma saya dengar ada kerusuhan gitu. 8 wanita ditembak setempat oleh anak umur 21 tahun. Ya, karena ya hate crime. Ya, termasuk di kota saya, San Francisco kan ibu kotanya Sodom and Gomorrah. Nggak ada lah duanya. Itu Pak David yang tahu. Yeah. Jadi saudara, kita ini hidup di tengah kayak gini, itu harus mengandalkan Tuhan dan ya mengandalkan ketaatan. Nah, banyak dari kita mendengar hal-hal sebelum saya izinkan saya cerita ini. Minggu yang lalu kita digoncangkan toh. Seorang hamba Tuhan yang brilian jatuh padahal sudah meninggal. Buat apa saudaraku kita melayani Tuhan tetapi dalam hidup kita ya akhirnya juga sama dengan orang duniawi. Ini letaknya di mana ya? Kok tidak bisa meskipun sudah di dalam Tuhan? Apakah letaknya itu hanya cukup beragama? Saya kira enggak. Bagaimana kita bisa mengalami kayak saudara selagi muda ini, gejolak daripada kehidupan kamu itu bisa terkontrol. Nah ini kan doa kita ya. Saudaraku, sebelum saya mulai, Tuhan kan izinkan ini semua terjadi di tengah-tengah kita untuk satu pelajaran emas. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Jadi saya ini dalam doa-doa saya, Tuhan mau loh ya, bukan saya. Manusia ini hidupnya utuh. Lah, manusia utuh itu saya mau mulai dengan firman Tuhan. Tolong dibaca ya. Yuk, tolong dibaca. Yuk. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Nah, seperti saya pernah omong, Yesus Kristus akan datang kedua kalinya, ada amin? Amin. Nah, dia mau, bukan kita ya, dia mau supaya, lihat saya, kamu itu terdiri dari roh, lihat, ya. Rohnya huruf kecil. Nah, roh kamu, jiwa, dan tubuh kamu terpelihara. Jadi bukan cuma soal rohani. Kita bisa rohani ya, bisa lihat. Wah, super duper. Tetapi terus jiwa nih, cara kita berpikir belum selamat. Nah itu yang mengakibatkan hari ini kamu sukacita karena kamu itu dapat berkat, tetapi nanti besok pikiran kamu bisa kalut, susah.
karena kamu tidak mempersiapkan cara kamu berpikir, emosi kalian itu tidak terkendalikan. Wah, saya mau supaya saudara hari ini kan saudara di bawah umur 25 tahun ke bawah. Tapi nanti kalau kamu sudah menikah, punya anak, dan kamu tetap dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara berkeinginan untuk dipakai Tuhan hidupnya dengan luar biasa, bisa katakan amin. Halo? Amin. Ya. Satu artikel yang boleh saya sharing ya sama saudara. Ini bisa lihat, nggak usah ditulis Pak. Saya kirim. Dan saudara bisa dengerin lagi di YouTube. Nih, saudara punya Facebook? Ya. Nih loh, istrinya yang punya Facebook. Jadi yang punya itu kan Mark Zuckerberg. Istrinya orang Cina tuh Pak. Ya. Dan ini saya belajar. Istri saya Cina dan tidak cantik. Banyak sekali yang bertanya pada saya, kenapa ya saya memilih istri Cina yang berparas, tidak cantik? Sedangkan saya, menurut mereka, adalah orang yang memiliki kekayaan berlebihan. Seharusnya, menurut mereka ini ya, saya bisa dapetin istri yang kutip lebih daripada istri saya yang sekarang. Priscilla Chen. Pertama-tama untuk jawab pertanyaan itu saya ingin membahas wanita apa sih cantik dan wanita apa yang tidak cantik. Izinkan. Jujur saya sendiri banyak punya kesempatan bertemu dengan wanita-wanita cantik. Banyak di antara mereka itu mau menjadi istri saya. Tapi apa yang disebut wanita cantik itu kebanyakan berhati kaca, tapi cepat rapuh. Artinya, kalau sedang sakit manjanya seperti putri raja, serta angkuh, sombong, dan juga akan selalu bertanya pada saya, kenapa sudah begitu kaya tapi tidak mau ganti mobil? Hidupnya mereka ini sederhana, Pak. Mereka yang saudara bisa lihat, Facebook itu berharga berapa. Saya tahu tujuan mereka ingin jadi istri saya adalah untuk pamer di lingkungan jet set. Setelah itu akan lebih banyak lagi tuntutannya sebagai istri orang kaya. Wanita demikian semesti secantik bagaimanapun, kalau hatinya hanya bisa menuntut, tetapi kelihatan jelek, jiwanya juga kotor. Wow. Wanita seperti itulah baru dikatakan sebagai wanita jelek, diberikan gratis pun saya tidak mau. Wow. Pak, ini orang tidak, Mark Zuckerberg itu tidak terlalu bertuhan loh Pak. Kecantikan di luar akan berkurang nilainya, sering bertambahnya umur, tapi kecantikan dari dalam akan bertambah nilainya seiring bertambahnya umur. Dari dalam saudara. Yang tadi saya ngomong, rohmu. Begitulah pepatah Cina mengatakan, maka dari itu saya berusaha menghindari untuk bersentuhan dengan benda yang secara cepat turun nilainya. Nggak mau dia ngurusin benda-benda urusan bisnis yang nilainya cepat turun. Kemudian dari mereka muncul pertanyaan lain, apa yang saya sukai dari Priscilla Chen, istri saya. Raut wajah wanita adalah cerminan hatinya. Senyumnya selalu memikau saya.
Sejak hamil, memukau. Ya. memukau. Ya. Sejak hamil, Priscilla sama sekali mengabaikan perubahan yang terjadi pada raut mukanya akibat kehamilannya. Saudara, kalau saudara muda cantik, punya anak 1 masih bisa balik. Punya anak 3, ya tentu berubah. Tapi berpakaian sederhana, tanpa dandan, tapi justru kebahagiaannya saya rasakan sepenuhnya dan juga terlihat kepada orang lain. Saya suka kesederhanaannya, saya suka penampilannya. Saya menyukai hal sesaat bersamanya, saya merasa nyaman dan tenang. Ingat ya, saya sama sekali tidak merasa Priscilla memanfaatkan saya bermegang atas saya. Wow. Selain memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, dia punya kecerdasan, dengarkan, emosi yang tinggi. Selain pintar, emosinya itu ada kecerdasannya, Pak. Jangan lupa bahwa Priscilla lulusan jurusan kedokteran Harvard University. Anda bisa coba tes masuk university tersebut. Jurusan hukum, kedokteran, ekonomi adalah jurusan yang jadi rebutan orang-orang. Meskipun lulus tes masuk, belum tentu Anda bisa lulus dengan baik. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang pamer, lebih tepat saya yang pamer atas Priscilla, bukan sebalik. Perkawinan ibarat sepasang sepatu, hanya pemakainya yang tahu sepatunya nyaman dipakai atau tidak. Priscilla paling cocok buat saya, dan saya merasa Priscilla adalah pasangan yang paling ideal di muka bumi. Dulu saya berkenal dengan Priscilla saat antrian di toilet. Di matanya saya hanyalah seorang kutu buku, tidak lebih. Mulai saat itu saya berkata dalam hatinya, inilah jodoh saya. Di mata kalian Priscilla adalah wanita tidak cantik, tapi di mata saya dia adalah wanita cantik paling serasi dengan saya. Saya tidak bisa menahan diri memamerkan foto saya dan Priscilla yang begitu bahagia. Dalam foto, nampak saya dan Priscilla begitu damai dan alam. Judulnya Sederhana Itu Indah. Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Wow. Saudara impress? Ya. Karena saya tanyai, saudara Hebat, impress apa enggak? Hebat sih. Ini loh yang bisa ngerti enggak? Saudara impress apa enggak? Enggak impressed ngerti artinya? Enggak tahu, Kak. Terkesan, berkesan, itu apa ya? Apa saya dengar cerita bacain segini selama ini, apakah mengesankan saudara atau enggak? Ya, Pak. Mengesankan. Ya. Yang saya terkesan adalah dia mempunyai bisa seimbang ya, intelektual. Kadangkala banyak orang yang pintar tapi eksentrik. Ya. Ya. Beberapa orang sampai terkenal dan mempunyai selama hidupnya diberkati dengan luar biasa. Tapi begitu ya pada masa tuanya dia melakukan kesalahan, bisa bangkrut. Itu karena apa, saudaraku? Ya intelektual emosional yang tidak seimbang. Itu banyak. Dan saya sangat terkesan bahwa ada beberapa orang itu hidupnya ya meskipun tidak mengenal Tuhan, sepertinya kayak sudah mengenal Tuhan gitu loh. Yang harus ngalami balance itu sebetulnya anak-anak Tuhan. Ada amin enggak? Amin. Ya.
Jadi keutuhan di hadapan siapa manusia ini terletak di mana? Terletak di dalam Yesus Kristus Tuhan yang tadi saudara baca. Satu, saudara di sini kalau roh tadi itu harus alami keselamatan. Keselamatan yang saudara alami sekarang duduk itu bukan usaha saudara. Itu bukan karya kekuatan apa yang saudara lakukan. Ini adalah suatu pemberian. Ini adalah pembenaran dari dosa-dosa, kesalahan-kesalahan dunia dibenarkan oleh adanya kematian Yesus untuk semua orang. Untuk semua orang dan untuk generasi mendatang. Karena ini tidak bisa ditebus dengan kamu mau ingin berbuat baik. Gak bisa. Gak bisa. Kalaupun orang itu, dengarkan, belum terima Tuhan Yesus, dia berbuat baik, saya tidak ngawur. Dengarkan. Dia adalah orang yang baik, tetapi berdosa. Untuk perlu dikenalkan, dibenarkan oleh karena Yesus. Dia baru nanti masuk surga. Kalau tidak ada Yesus, ini saudara harus paham, Pak. Ini harus paham. Tanpa Yesus, sebaik mungkin, ini saudara harus menjadi satu kepercayaan di dalam diri saudara. Tidak bakal bisa masuk ke surga. Ini saudara yang belajar di Pisom bisa mengaminkan atau tidak? Amin. Nah, kedua, untuk supaya bisa balance, kita itu harus mengalami keselamatan jiwa. Kalau saudara lihat baca di Alkitab bahwa supaya jiwamu, bukan rohmu, jiwamu selamat. Jiwa itu apa? Jiwa itu cara kamu berpikir. Terus gitu mental emosi kamu. Ya. Terus gitu ketiga itu apa? Kehendak kamu. 3. Yaitu harus diamankan. Caranya gimana, saudaraku? Saudara perlu menerima Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus membantu dari dalam. Dari mana, saudaraku? Dari dalam. Dari dalam hidup kamu. Ya, makanya Yesus ngomong, sebentar aku akan minta pada Bapa untuk mengirimkan kamu seorang penghibur. Untuk apa? Membantu kamu dari dalam kamu diselamatkan. Kalau kamu tadi itu terima Tuhan, Yesus karena dibenarkan, tapi kalau kamu itu mau betul-betul hidupnya balance, ya, lihat saya. Selama hidup kamu ini bertumbuh sampai menikah, sampai melayani barang supaya balance, dari dalam kamu, cara kamu berpikir harus dibantu oleh kuasa Roh Kudus. Jadi tidak cukup cuma menerima Yesus. Apa yang harus terjadi, Pastor? Harus menerima Yesus Kristus. Yesus itu keselamatan, Kristus itu pengurapan. Makanya saudaraku, pengurapan Roh Kudus ini tiap hari penting, Pak. Sehingga kamu bisa berubah, ya, cara kamu berpikir, cara kamu untuk memutuskan, betul-betul kamu menjadi manusia yang lama ditinggalkan dan kamu menuju kepada yang baru. Ada amin, saudaraku. Amin. Terus
Yang terakhir keselamatan tubuh. Nah, tadi yang ngomong semua amin. Saudara lihat ya, di sini ada Pak Pastor David sama saya. Kalau saudara lihat saya di Zoom, Fendi sesungguhnya itu yang mana? Fendi yang sesungguhnya itu saudara nggak bisa tahu. Yang saudara lihat ini cuma kulitnya. Aslinya itu apa? Aslinya itu yang ada, aslinya saudara itu yang ada suaranya itu loh Pak. Itu gak bisa mati loh Pak. Kalau saudara mati, yang dikubur tubuhnya. Tapi suara yang di dalam itu miliknya Allah. Itu balik Pak. Nah itu the real Fendi-nya itu. Tidak bisa orang tahu kecuali Tuhan yang tahu isi hatinya. Saudara. Nah itu saudaraku, badan kita disiksa, badan kita itu ngalami susah, roh itu tidak bisa hilang, Pak. Nah itu yang Tuhan mau, ya dengarkan, selamatkan, termasuk supaya kamu di tengah jalan menerima berkat. Cara kamu berpikir harus menjadi manusia baru. Cara kamu berpikir. Kenapa gitu? Karena selama berapa, mungkin di sini ada yang 19 tahun, 19 tahun cara berpikirnya salah. Nah, saudara harus dirubah. Setapak demi setapak, itu caranya Tuhan. Yang percaya bisa katakan amin. 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 Jadi kalau saya meninggal, nih dengarkan saudara. Kalau saudara meninggal, Pastor David meninggal, lihat, kalau meninggal, saya dikubur, rohnya firman Tuhan, right, ya, dibilang apa itu, sekejap pada waktu roh meninggalkan, dia bersatu dengan Bapa. Kalau kamu terima Tuhan. Tapi kalau kamu nggak terima Tuhan, yang datang malaikatnya iblis. Dia klaim, ini milikku. Nah, itulah Pak. Makanya ini harus jelas. Nah, mengapa manusia perlu seutuhnya? Ya, ya ini tadi tubuh, lihat. Jiwa, cara kamu berpikir. Dan ini hati ini, roh saudara. Jiwa itu cara kamu berpikir tanpa firman. Saya ulangi. Tanpa firman, pikiran kamu tidak akan berubah. Karena pikiran tidak bisa lahir baru. Yang lahir baru adalah hatimu, roh kamu. Pikiran itu harus kau rubahkan. Sesuai, makanya setiap hari. Katakan sama-sama yang keras. Setiap hari. Setiap hari. Apa? Bersekutu dengan firman. Saya lihat saya. Firman pada mulanya adalah firman. Pada mulanya. Kita nggak bisa lepas Pak sama firman. Dan firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu Allah. Nah kalau kita tidak bersekutu dengan firman. Saya pernah, kan saudara diajar sama Pastor Denny ya, homiletics. Mengapa kita perlu, saya dengerin itu. Mengapa kita perlu sharing di dalam nama Tuhan? Karena firman Allah. Karena pada waktu kamu sharing firman, secara tidak kamu sadar, roh Allah itu melayani saudara.
Makanya orang bisa bertobat. Makanya orang yang susah itu karena dengar ada pengharapan, dia datang pada Tuhan. Karena apa, saudara? Karena firman. Nah, saya minta, Pak, kalau kamu mau pikiran menang, Tuhan berikan kesempatan dari masa-masa lalu. Ini, Pak. Tuntasin. Saya katakan tuntasin. Kenapa begitu? Kalau saudara nggak deal sampai tuntas, nanti pada waktu saudara bertumbuh, lalang itu bertumbuh juga. Dengarkan. Tuntas. Bagaimana, Pastor? Doakan pelepasan. Doakan kalau saudara sakit hati. Ampuni. Jangan kamu bawa dalam pelayanan. Benar nih, Pak. Dan orang bisa kejegal karena ada urusan yang belum beres di dalam saudara. Yaitu lalang. Nah, ini saudara harus memutuskan. Makanya firman Tuhan bilang, ubahlah pikiranmu. Bukan lahir baru, bukan. Kamu harus merubah karena firman. Nah, saya percaya saudara ini kepingin untuk hidup betul-betul menjadi manusia yang utuh, balance. Yang bisa katakan amin. Amin. Nah, untuk itu Tuhan berikan kesempatan untuk rubah pikiran saudara. Supaya emosinya menjadi, ini dengarkan saudaraku, wow, menjadi cemerlang. Dalam keadaan yang sulit, ini Pak, saya hanya cuma beberapa orang aja bisa cara jawabnya enak, bisa terkontrol. Itu dari mana? Itu adalah intellectual, mental, emotional. Tidak gampang, Pak, menghadapi yang tadi saya katakan. Saat-saat ini banyak orang yang resist, banyak orang yang ngawur. Bisa enggak, saudaraku? Nah. Terus langsung ngomong bahwa, oh ya, Tuhan akan ngampuni. It takes exercise, latihan, Pak. Tanpa penghibur, tanpa Roh Kudus, kita nggak bisa balance. Makanya saya minta personality kamu jadi berkat. Orang kalau dilayani, merasa rasanya ya, jiwanya itu dianyomi. Saya pernah dengar, saya pernah sharing sama saudara. Di dunia ini yang gampang nih, saudaraku, untuk dipercaya, satu itu dokter. Dokter itu mau ngomong apa, langsung orang itu bilang, orang pasiennya itu bisa, oh iya dok, iya dok. Kedua, mestinya pendeta. Ya, makanya kenapa saudaraku, kalau ada masalah apa-apa gitu, kalau dia tidak sakit, dia cari apa? Hamba Tuhan. Untuk apa? Supaya dianyomi. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya, nih lihat. Jadi saudara perlu Yesus. Nggak bisa cuma Yesus saja. Yesus Kristus yang ngurapi pikiran, emosi, dan kehendak saudara. Sampai saudara bisa apa? Tuhan. Ini keselamatan. Kalau saudara baca firman, pikiran saudara dikuduskan, disucikan, seperti kayak ngaca. Oh, ya Tuhan, aku belum sampai di sini, ampunilah. Itu apa? Pengudusan. Supaya apa? Hidupnya saudara utuh.
Jadi, saudara betul-betul menjadi manusia baru. Akulah jalan, kebenaran itu firman, ya, firman yang bercahayai kehidupanmu, dan akhirnya saudara betul-betul hidup freedom. Wow, lihat ini perjalanan. Jangan takut sesat, karena perjalanan kemana? Bukan ke saya, kepada Yesus Kristus Tuhan. Tidak mungkin sesat. Ada amin. Amin. Bagaimana manusia dapat alami keselamatan seutuhnya? Tolong bisa dibaca. Kenakanlah Yesus Kristus Tuhan. Roma pasal 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Boleh tanya saya? Boleh ya? Boleh. Di situ ada yang pakai jaket enggak? Enggak ada. Belum. Enggak ada. Enggak ada. Enggak perlu jaket ya. Ya. Kalau kenakan jaket bisa ya? Bisa enggak? Bisa. Bisa. Kalau kenakan Yesus Kristus gimana? Ayo. Loh, bukan soal bisa. Kalau kenakanlah Yesus Kristus, kenakanlahnya itu gimana? Hidup dalam kebenaran. Nih, ya kembali lagi, saudara kan belajar hermeneutik. Jadi semoga roh, jiwa, dan tubuh kamu itu utuh di dalam apa? Yesus Kristus. Nah, sekarang dibilang bahwa untuk manusia dapat alami, kenakanlah apa? Yesus Kristus. Ya. Lihat saya. Saya pakai baju apa sekarang ini? Bajunya warnanya apa? Hijau. Hijau. Pak Fendi pagi hari ini di Singkawang memakai baju hijau. Setuju? Setuju. Ya. Gampang tuh Pak pakai baju hijau. Sekarang kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Lihat. Kalau saya ini tadi ngomong pakai baju hijau, lihat saya. Dan ini adalah jaket ini ya. Yesus Kristus, lihat saya. Kenakanlah Yesus. Nama Yesus artinya apa? Keselamatan. Jalan. Nah. Saudara sudah selamat? Amin. Nah, kenakanlah. Yang belum, suruh kenakan. Bukan cuma Yesus, tapi Yesus apa? Kristus. Nah, dengarkan. Saya sudah selamat tahun 80. Tapi saya belum diurapi. Makanya saya harus memakai Kristus. Yesus. Apa? Katakan Yesus. Kristus. Artinya Kristus. Pengudusan. Yang Benarkan. Yang Urapi. Saya mau tanya, saudara udah diurapi? Amin. Amin. Buset. Kok bisa kacau, ada yang belum? Saudara ini sudah diurapi? Amin.
Kenakanlah itu. Pak. Makanya kenakanlah Yesus, keselamatan, pengurapan, dan kamu akan sampai kepada utuh ketuhanan. Kamu mengikut Yesus. Makanya manusiawinya seperti Rasul Petrus, lihat, dia udah ikut Tuhan Yesus, sudah melayani, sudah sampai orang mati bangkit, sudah. Tapi jiwanya pada waktu satu kali dia menyangkal, jiwanya, dengarkan saudaraku, jiwanya kayak yoyo. Jiwanya kayak, nggak tahu kalau di situ kayak ada, di situ dekat laut enggak? Dekat laut enggak? Dekat. Ya, semua laut kalau lihat permukaan cuma diukirkan, waduh, pantai mana gitu, airnya, air niurnya luar biasa indahnya. Saudara tidak pernah melihat orang menulis arus dalamnya. Banyak orang di tengah-tengah air laut tahu-tahu hilang. Kenapa? Karena arus dalamnya yang terlalu, dengarkan suara, kuat. Yaitu jiwani yang belum beres. Hanyut. Saudara perlu, Pak, diurapi setiap hari oleh firman Tuhan yang merubah kamu, kehidupan kamu yang lama, supaya tidak terulang lagi, tapi menuju ke janjinya, dan kamu bisa lalu itu, Pak. Itu jadi kita bukan kayak, Tuhan, ya aku percaya, besok engkau akan urapi aku, besok aku akan mengalami berkat-Mu. Semua bayi ya maunya begitu, Pak. Tetapi kalau kita tidak merubah cara kita berpikir, saya tidak ngomong sia-sia loh ini. Makanya hiduplah yang balance dalam firman Tuhan setiap hari. Tanpa firman, tanpa Allah, Pak. Cintailah surat cinta Tuhan. Kalau kamu terima surat ya, lihat saya. Habis 1 kali dibaca, paling banyak 2 kali, Pak. And then tidak dibaca lagi. Kenapa? Isinya tidak hidup. Tapi kalau kamu baca firman, terus roh kamu bersatu, bunyinya bisa beda, Pak. Dan itu yang menghidupkan dari dalam kamu. Ada amin? Amin. Wah. Pak, ini saya mau utuh. Supaya kamu di tengah jalan, saya doain. Betul. Sampai pelayanan 15 tahun. Pak, 15 tahun, baru umur 15 tahun. Baru muda-mudanya. Saya berdoa untuk 30 tahun sampai dewasa. Sampai 40 tahun lulus dari testing. Supaya Tuhan, nama Tuhan dimuliakan dalam hidup saudara. Amin. Amin. Bapak, aku berdoa, terima kasih. Jadikan kehidupan saudara-saudari di Zoom ini, Bisom ini, dan semuanya yang mendengar firman-Mu untuk utuh ya Tuhan, keselamatan rohani, pembenaran oleh karena adanya Kau dalam kami. Terima kasih sudah terjadi. Terus Tuhan, jiwa kami, keselamatan jiwa, ini Tuhan perlu waktu, perlu kesetiaan daripada kami. Perlu Tuhan untuk dibukakan. Tuhan, selubung-selubung masa-masa lalu harus lewat ya Tuhan. Untuk melihat bahwa Engkau janji-janji-Mu ya dan amin. Dan keselamatan tubuh
yaitu sampai umur panjang. Oh Tuhan, aku berdoa pemeliharaanmu sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kenakanlah semuanya ini Tuhan, keselamatan, pengurapan, dan keutuhan pada setiap umat-Mu ini semuanya. Dalam nama Yesus. Yang percaya bisa katakan yang keras. Amin. 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 Terima kasih Pak Fendi atas pengajarannya. Ya, kita ini semua diajar serius ya. Saya mau kasih tahu ya, saya mau minta doa juga kepada adik-adik semua ya. Itu Rachel atau anaknya daripada Pak Jo Tresna. Itu anaknya Pak Jo Tresna itu jadi adiknya Pak Jonathan ya. Adik kami. Nah, ini sekarang malam ini masuk di ICU karena fever, kena COVID ya. Dan SP2-nya juga sudah mulai turun. Jadi sekali lagi adik-adik jangan anggap enteng. Betul-betul jangan anggap enteng. Dan kalau Anda anggap enteng itu bukan saja Anda melukai diri sendiri Anda, tetapi teman-teman Anda, saudara-saudara Anda, saudara-saudara yang ada di sekeliling Anda itu semua. Jadi saya mau sarankan untuk semua siswa BISOM, selain pakai masker, kalau pada waktu makan kan tidak bisa pakai masker, jadi pakai shield, pakai face shield aja. Gimana? Eric bisa beli nggak di sana? Bisa, Pak. Ya, jadi semua pakai face shield ya. Jadi selama ada ini kan udara di sekeliling kalian sekarang sudah terkontaminasi di situ. Ya kalau bisa sering-sering dibersihkan, tapi ya semuanya pada kena kan. Ini sudah terbukti bahwa waktu itu ada salah satu yang membawa sakit gitu. Jadi tolong perhatikan, ini bukan main-main loh, bukan, itu serius sekali dan ancamannya kematian. Jadi tolong Anda semua bertanggung jawab dan tidak bersifat kekanak-kanaan, tetapi benar-benar menerapkan aturan-aturan itu, aturan-aturan kesehatan ya. Gitu aja. Tolong Eric belikan face shield dan semua harus pakai dan diterapkan semuanya ya. Oke, boleh gitu saya dulu. Tambahin Pak, ya, silakan. Pak David. Ya, saya 2 menit aja. Ya. Teman saya minggu yang lalu belum menikah. Ya, saya kaget, di Surabaya meninggal dan tidak ada tanda-tanda. Terus dikatakan kenapa meninggalnya? Gagal paru-paru. Nah, gagal nafas ya. Gagal nafas. Tapi dikatakan kena COVID. Enggak. Tapi sekarang kita ngomong ya, saudaraku, kok bisa kena paru-paru? Terus ada yang ngomong di Indonesia, kamu mau sebut apa? Kalau kamu enggak mau sebut COVID, ya enggak mau sebut COVID harus bayar. Masa sih kayak begitu, saya bilang. Nah ini ya, dengarkan. Tapi jelasnya kan meninggal, masih muda. Kedua, saya tidak anggap enteng, kami kan ada rekaman. Kayak saudari kayak gini ya, kalau udah selesai, harus disanitize Pak, tempat duduknya itu. Beneran. Beneran Pak. Saya ini cuci tangan, sudah menjadi kehidupan saya. Karena apa? Ya ini namanya kehidupan yang baru. Supaya apa? Selamat Pak. Nah, kenapa? Ada pendeta-pendeta yang ngomong dalam nama Tuhan Yesus. Kena itu Pak. Ya makanya kita perlu untuk ketaatan. Jadi ya saya siap. Jadi kita datang, ini ya, sesama kita. Diukur Pak. Saya enggak ngomong aja. Di antara kami ini loh, kayak kemarin kita rekaman, diukur Pak. Panasnya, terus gitu apa? Ya kita bersihin.
sebelum dan setelah selesai. Ya, semoga cepat sembuh. Ya, hormati, respect the protokol kesehatan. Nanti Tuhan akan sertai. Ya, ya. Amen. Ini banyak Ya, sekali yang tidak bisa dimengerti, bahkan dokter pun tidak mengerti karena banyak COVID ini menimbulkan koagulasi, pembekuan darah. Jadi tiba-tiba terjadi emboli, terjadi microemboli, terjadi stenosis, terjadi pembekuan darah gitu ya. Dan karena pembekuan darah akhirnya semua organ-organnya shutting down, semua organ-organ akan tidak bisa bekerja lagi. Dan akhirnya yang dikatakan gagal nafas, gagal ginjal di jantung dan di liver, di hati. Oke, gitu dulu. Ya, tolong Erik laporkan ya bagaimana dapat nggak itu face shield. God bless you, bye bye. Ya, God bless. Bye.